Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi berjumpa dengan Kak Juli. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali berdoa dengan sikap lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan dan saatnya kami mau duduk diam tenang. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmat pengertian daripada Tuhan, sehingga firman-Mu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Setiap hal-hal yang membuat kami tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami halaukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami undang kuasa daripada Roh Kudus-Mu, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmah akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan bosan ya untuk terus beribadah secara online. Kakak percaya, kakak yakin ada berkat yang Tuhan siapkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak Juli akan mengajak adik-adik untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kakak akan berikan tema yaitu Tuhan memberikan kesempatan. Nah, adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau bertanya, pernah dengar cerita tentang Zakheus? Ya, kakak yakin, kakak terlalu yakin pun bahwa adik-adik pernah dengar, bahkan berulang-ulang adik dengar tentang Zakheus ini. Tapi pagi hari ini kita belajar tentang seorang Zakheus. Zakheus, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan, dia terkenal orang kaya, ya. Pekerjaannya yaitu dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai atau dia sering dikenal dengan pungut pajak ya bagi setiap orang-orang yang ada pada zaman itu. Nah, Zakheus dia memiliki hati yang rindu, penasaran tentang Yesus. Karena kenapa? Ternyata adik-adik di sekelilingnya Zakheus sering mendengar tentang mujizat, tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Zakheus ini timbul rasa penasarannya, seperti apakah Yesus tersebut. Nah, ketika suatu hari Yesus beserta murid-muridnya datang ke kotanya Zakheus. Kota Zakheus dikenal dengan kota Yerikho. Nah, Zakheus dia penasaran tentang Yesus. Sehingga suatu hari ketika Yesus datang ke kotanya, Zakheus penasaran tentang Yesus dan ia ingin sekali melihat dan bertemu dengan Yesus. Tetapi di sini ada masalah atau ada halangan yang membuat si Zakheus ini tidak bisa melihat Yesus. Karena kenapa? Karena kerumunan orang banyak membuat dia tidak bisa melihat Yesus. Dan satu hal lagi, dia memiliki postur tubuh yang pendek. Sehingga dengan kerumunan orang banyak membuat dia tidak bisa melihat Yesus secara langsung ya pada saat itu. Tetapi karena niatnya, karena hatinya yang ingin melihat seperti apakah Yesus itu,
Dia berlari adik-adik. Dia berlari, dia mendahului orang banyak. Dan ternyata di tengah-tengah jalan, dalam perjalanan yang dilewati Yesus bersama dengan murid-muridnya bahkan orang banyak, di situ ada sebuah pohon. Pohon itu namanya pohon ara. Lalu Zakheus dia mau memanjat di atas pohon tersebut. Tetapi di sini adik-adik, kalau adik-adik lihat badan yang pendek dengan badannya yang pendek, sulit sebenarnya bagi Zakheus untuk memanjat pohon. Tetapi karena niatnya tadi, dia berusaha segiatnya mungkin. Dia berusaha sekuat tenaganya sehingga dia bisa sampai, sehingga bisa dia manjat dan sampai di atas pohon. Nah, usaha yang dia lakukan adik-adik berujung bukan ke yang sial-sial ya, tapi berujung dengan luar biasa. Hal keinginannya untuk melihat Yesus terkabulkan. Dia melihat Yesus. Nah, ketika Yesus melewati pohon yang dinaiki oleh Zakheus atau yang dipandangi Zakheus tadi, Yesus memandang dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Wow, adik-adik, Zakheus dengan sukacita dia turun, dan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan dia pergi ke rumahnya dan dia persiapkan segala sesuatu untuk menyambut Yesus yang datang ke rumahnya. Tapi di sini adik-adik, kalau adik-adik baca nanti ya, di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10, di sini banyak orang yang bersungut-sungut. Banyak orang yang berbicara, katanya, "Ih, masa sih Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Masa sih Tuhan Yesus menumpang di rumah si Zakheus? Dia kan orang jahat. Dia kan orang, ya kalau dibilang dia bukan orang baik." Tapi di sini Zakheus tidak mempedulikan perkataan orang tersebut, tidak mempedulikan perkataan orang lain. Justru di sini Zakheus semakin sukacita, semakin gembira karena Yesus datang bertamu di rumahnya. Coba deh adik-adik bayangin ya, kalau Tuhan Yesus mau bertamu di rumah adik-adik, pasti sukacitanya luar biasa. Amin. Pasti gembiranya luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga tidak menghiraukan perkataan orang-orang lain yang mengatakan tentang Zakheus bahwa dia orang berdosa. Dia tidak peduli, Tuhan tidak peduli, tapi dia datang di dalam rumah Zakheus. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik yang dilakukan Zakheus ketika Yesus datang ke dalam rumahnya? Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari apa yang aku miliki akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang saya peras kepada orang-orang lain di luar sana, saya akan kembalikan empat kali lipat. Saya akan kembalikan dari yang saya ambil kepada mereka." Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini melalui orang ini." Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kepada kita berbicara tentang bahwa Tuhan akan kasih kesempatan kepada siapapun. Kita ini seperti Zakheus. Kita ini seperti Zakheus. Kenapa kakak bilang kita ini seperti Zakheus? Karena kita ini rindu, ingin bertemu kepada Yesus, ingin melihat seperti apa Yesus. Nah, dengan berbagai cara kita lakukan untuk bertemu dengan Yesus, apa yang kita lakukan? Cara apa yang kita lakukan supaya kita bisa bertemu dengan Yesus? Pertama yang kita lakukan, kita beribadah. Cara kita untuk bertemu dengan Yesus beribadah, berdoa, menyembah Dia, membaca firman-Nya. Itu yang kita lakukan supaya kita bertemu dengan Yesus. Nah, bertemu dengan Yesus adik-adik tidak gampang ya, sama seperti yang dihadapi oleh si
Zakheus tadi. Ada halangan, ada tantangan yang dihadapi. Sama juga kepada kita. Ada aja yang halangan yang kita hadapi kalau kita ingin bertemu dengan Yesus. Misalnya nih, tadi pagi kita bangun bilang, pagi ini aku mau sarapan, mandi cepat, saya mau siap-siap mau beribadah. Ternyata ada kita mengganggu kita dan menghalangi kita untuk ibadah. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh yaitu supaya kita terhalang untuk melihat Yesus. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Yesus, segala halangan apapun akan kita lewati, akan kita lalui. Ingat, si Zakheus, banyak masalah yang dia hadapi. Postur tubuhnya yang pendek, orang banyak, bahkan banyak orang yang menegur dia, banyak orang yang mengolok-olok dia, tapi tidak menghalangi Zakheus untuk bertemu dengan Yesus. Pagi hari ini kakak tidak tahu, ya, kakak tidak tahu pribadi lepas pribadi adik-adik apa yang menghalangi adik-adik bertemu dengan Yesus. Tapi satu hal bahwa ketika kita datang, ketika kita sungguh-sungguh niat dari hati kita ingin bertemu dengan Yesus, segala halangan itu akan bisa kita lewati. Karena kenapa? Karena yang kita lihat, yang kita rindukan dalam hidup kita bukan sesama kita manusia, ya, bukan orang tua kita, tetapi Yesus yang memberi hidup, Yesus yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat cerita daripada si Zakheus ini memberikan kita pelajaran bahwa dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kalau berhubungan tentang Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Walaupun banyak yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengiring Tuhan, percaya adik-adik semua bahwa Tuhan pasti menolong kita. Pasti Tuhan bela kita, dan sukacita, kegembiraan daripada Tuhan itu boleh menjadi bagian kita. Amin. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pagi hari ini. Kiranya kesempatan yang Tuhan beri kepada kita masing-masing, adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita pergunakan dengan baik. Kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, keselamatan, sukacita, kegembiraan kita tidak temukan di dunia ini. Kita tidak temukan di mana-mana, tetapi sukacita, kegembiraan, keselamatan, berkat hanya kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Oke, demikian saja kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini, kita mau angkat satu pujiannya tentang Zakheus. Mungkin adik-adik tahu pujiannya, tetapi kita akan belajar ya bagi adik-adik juga yang belum tahu. Bagi yang tahu, yuk sama-sama nyanyinya. Oke? Dalam hitungan 1, 2, 3. O Zakheus, orang pendek, pendek betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Sekali lagi ya. O Zakheus, orang pendek, pendek betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Yeay. Oke, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami mengucap syukur atas setiap kasih anugerah-Mu kepada kami. Pagi hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami mempergunakan waktu yang Tuhan kasih kepada kami, sehingga kami boleh
menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu, bahkan firman-Mu boleh kami tanamkan, bahkan boleh kami lakukan di dalam setiap perbuatan kami sehari ke sehari, bahkan seterusnya. Kami mengundang Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami, menuntun kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami, dan kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di komen ya bagi adik-adik yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.